Kalau dengar nama Kazakhstan, apa sih yang kebayang? Mungkin hamparan padang stepa yang luas banget ya kan? Tapi ternyata negara ini jauh lebih dari itu. Penuh dengan kontras yang wow luar biasa. Yuk kita lihat gimana sebuah tempat bisa menggabungkan warisan kosmik era Soviet dengan visi masa depan yang super futuristik. Oke, kita mulai dari yang paling aneh dulu ya. Bayangin deh, ada pantai tropis, suhunya 35 derajat Celcius, hangat, enak. Nah, sekarang bayangin, pantai ini ada di dalam tenda transparan raksasa. Sementara, di luarnya, suhu bisa anjlok sampai -30. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah loh, ini beneran ada. Namanya Khan Shatyr, pusat hiburan di ibu kota Kazakhstan. Nah, keajaiban arsitektur kayak Khan Shatyr ini, itu tuh semacam ciri khasnya ibu kota Kazakhstan, Astana. Sebuah kota yang emang sengaja banget dirancang untuk kelihatan seperti, kota dari masa depan. Coba kita bedah sedikit ya. Jadi, Astana ini bukan kota yang tumbuh gitu aja secara organik. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah masterpiece yang direncanain mateng-mateng. Arsiteknya kelas dunia loh, kayak Norman Foster. Di sana ada menara Baiterek yang jadi simbol pohon kehidupan. Terus, ya itu tadi, Khan Shatyr, tenda transparan paling gede di dunia. Gak heran kan kalau suasana kotanya sering banget dibilang mirip set film fiksi ilmiah? Tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala itu ambisinya. Coba bayangin, membangun kota supermodern kayak gini di tengah-tengah padang stepa Asia Tengah yang luasnya minta ampun. Itu kan sebuah pernyataan yang powerful banget. Nah, pertanyaannya jadi, dari mana mereka punya tradisi dan kemampuan teknologi buat bikin sesuatu yang segila ini? Jawabannya, uniknya, bukan ada di masa depan, tapi justru di masa lalu. Jauh sebelum menara-menara canggih itu berdiri, Kazakhstan itu udah jadi pusat teknologi dunia. Bahkan jadi gerbangnya manusia menuju luar angkasa. Nah, disinilah kontras terbesarnya kelihatan. Di satu sisi kita punya Astana yang super modern yang jadi simbol visi masa depan bangsa. Tapi di sisi lain ada Kosmodrom Baikonur, sebuah monumen hidup dari warisan teknologi era Soviet yang perannya penting banget buat sejarah dunia. Jadi, apa sih sebenarnya Kosmodrom Baikonur ini? Ini bukan sekedar tempat roket lepas landas ya. Ini adalah titik nol, tempat lahirnya era penjelajahan luar angkasa. Fasilitas peluncuran pertama yang paling besar dan sampai sekarang masih jadi salah satu yang paling sibuk di dunia. Sejarah yang dibikin di sini tuh gila banget, monumental. Coba dipikirin, dari Baikonur, Sputnik 1, satelit buatan pertama manusia, diluncurkan dan langsung mengubah dunia. Dari tempat yang sama ini juga, Yuri Gagarin terbang, jadi manusia pertama yang keluar angkasa. Dan warisan luar biasa ini terus berlanjut sampai detik ini. Oke, membangun kota masa depan, terus punya pelabuhan antariksa terbesar di dunia. Semua itu kan butuh sumber daya yang nggak main-main ya. Nah, ini membawa kita ke pilar kekuatan Kazakhstan yang berikutnya. Pertanyaan logisnya kan, dananya dari mana? Apa sih yang jadi bensin buat mesin ambisi Kazakhstan yang kelihatannya gede banget ini? Jawabannya, sebagian besar ada di bawah tanah mereka. Ternyata Kazakhstan itu peringkat 1 di dunia untuk cadangan uranium. Yap, bahan bakar utama untuk tenaga nuklir. Posisi ini otomatis bikin mereka jadi pemain yang sangat penting di panggung energi dunia. Tapi ceritanya nggak berhenti di uranium aja. Selain itu, negara ini juga punya cadangan batu bara yang melimpah ruah. Artinya apa? Artinya mereka punya akses ke listrik yang super murah dan banyak. Dan ini adalah aset yang strategis banget di zaman sekarang. Nah, disinilah semua kepingan puzzle tadi mulai nyambung dengan cara yang sangat modern. Kazakhstan sekarang ini pinter banget. Mereka pakai kekayaan energi lama mereka buat jadi raksasa di ekonomi digital baru di Asia Tengah. Gimana caranya? Gini alurnya. Pertama, mereka punya sumber daya alam, yaitu batu bara. Ini bikin mereka bisa menghasilkan listrik yang biayanya rendah banget. Nah, listrik murah ini jadi magnet buat industri penambangan kripto global yang butuh energi gede banget. Hasilnya, Kazakhstan sukses mengubah dirinya jadi pusat teknologi digital yang baru. Kutipan ini nunjukin seberapa cepat dan pentingnya perubahan itu. Jadi, pas Tiongkok melarang penambangan kripto, Kazakhstan jeli melihat peluang. Mereka gerak cepat dan langsung memposisikan diri jadi pemain utama dunia. Praktis, mereka mengubah peta ekonomi digital global. Oke, jadi kita udah lihat ya, masa depannya di arsitektur, masa lalunya di warisan luar angkasa, dan masa kininya di kekuatan energi. Sekarang, yuk kita coba satukan semua kontras dan paradoks ini. Bahkan alamnya pun seakan-akan ikut penuh paradoks. Coba lihat Danau Kaindi ini. Ini danau yang terbentuk karena gempa, terus menenggelamkan hutan cemara. Anehnya,
Pohon-pohonnya nggak busuk, tapi malah mencuat ke atas air kayak tiang-tiang misterius. Jadi ada hutan di bawah air. Ini gambaran yang pas banget kan buat negara yang penuh kejutan unik dan indah. Jadi, inilah Kazakhstan modern. Sebuah negara di mana padang stepa kuno jadi halaman belakang buat kota-kota futuristik. Di mana warisan antariksa Soviet jadi fondasi buat masa depan digital. Dan di mana kekayaan energi mentah jadi modal buat ambisi teknologi paling tinggi. Semua kontras itu menyatu dalam satu bangsa. Perjalanan Kazakhstan ini benar-benar salah satu transformasi paling menarik di era kita. Dari gerbang menuju bintang, sampai jadi pusat data di bumi, mereka terus-menerus menulis ulang cerita tentang diri mereka sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, babak baru apa lagi yang bakal ditulis oleh bangsa yang super unik dan penuh paradoks ini?